Dulu harus gesek dulu. Dan juga mungkin kalau ada kesempatan datang vihara, ikut puja bakti, berdana, itu berbuat baik. Menjaga moral itu berbuat baik. Nah, jadi itu yang bisa dilimpahkan ke mereka. Jadi bertekad semoga kebajikan yang saya lakukan ini melimpah kepada mendiang, sebut namanya. Pokoknya kalau leluhur kan kita kan banyak, leluhur kan banyak. Yang bisa disebutkan namanya, sebut namanya. Yang kalau nggak bisa, sebut nama leluhurnya saja. Ya, jadi tidak perlu bersedih. Tidak perlu bersedih. Jadi inilah kehidupan. Jadi tidak perlu bersedih. Jadi yang paling kita harus banget sebagai keluarga yang masih hidup gitu berbuat baik. Jadi mendiang ini ibaratnya misalkan Koko punya anak. Koko punya anak merantau ke luar kota begitu ya. Koko punya anak merantau ke luar kota begitu. Nah, seandainya kalau misalkan Koko di rumah 50 tahun sudah kelihatan. Ya, di sini tuh udah nampak sekali ya. Mulai keriput. Siap keriput? Siap. Siap? Siap. Kalau siap jangan dipoles. Ya, kalau siap jangan dipoles. Tapi kita sangat wajib, sangat harus merawat dua kehidupan ini. Apa itu? Jasmani dan batin kita. Dua kehidupan ini harus benar-benar dirawat sebaik-baiknya. Nggak apa-apa dirawat, dipoles, ditambal kayak apa kayak ya. Yang penting indah, kuat dan kelihatannya sehat begitu. Tapi jangan fokus satu kehidupan saja. Kebanyakan orang, tidak semua orang itu fokus dengan dua kehidupannya. Ada yang fokus dengan badan jasmaninya, wah ngaca setiap pagi, setiap malam, waduh indah sekali wajahku, cantik sekali wajahku. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah diberi perhatian. Badan jasmaninya dikasih perawatan, lecet dikit dikasih obat, begitu ya. Kemudian belang dikit ditambal, itu dikasih macam-macam, yang penting kelihatannya indah. Tetapi ada yang nganggur, yang sangat-sangat sekali membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian. Siapa itu? Siapa? Nah, batin. Kenapa kira-kira batin ini perlu dikasih sayang, perlu dikasih perhatian? Kenapa? Jarang diperhatikan. Nah, pada Yesus batin tetap sayang kita. Ya, jadi kira-kira kalau batin ini tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dirawat, tidak pernah dikasih sayang, tidak pernah dipoles, tidak pernah diobati, kira-kira bisa sakit atau tidak? Bisa. Coba berikan Samnera atau ciri-ciri batin atau penyakit batin itu. Iri hati. Apa? Iri hati. Iri hati. Apalagi? Miliki loba dosa muatama. Sombong, kira-kira? Ya. Sombong itu juga ada yang sifatnya kasar dan halus. Kalau yang kasar itu nampak sekali. Kalau orang-orang punya harta, punya kedudukan begitu, wah, dia ada temannya yang mungkin di bawah dia, mungkin dia akan dengan sombong. Tapi ada yang lebih halus lagi, sama temannya ngobrol. Nah, dia bisikin temannya, dia menceritakan apa yang dia punya gitu. Bukannya aku sombong. Bukannya aku sombong, tapi dari kata-kata itu sudah mengatakan, bukannya aku sombong, aku punya ini di rumah. Jadi kata-kata bukannya aku sombong itu sudah membuktikan, dia menunjukkan itu adalah kesombongan. Jadi kesombongan, keiri hatian, ya, kebencian, keserakahan, ketamakan itu adalah faktor mental yang tidak bermoral. Jadi batin kita ini kalau setiap hari yang muncul itu adalah faktor mental yang tidak baik,
apa mungkin kita bisa bahagia? Apa mungkin kita bisa merasakan kedamaian dalam hidup? Nah, jadi kalau pengotor batin ini terus berkembang numpuk, gantinya sakit. Hal-hal sedikit, hal-hal sepele, dia mudah marah, mudah dendam, benci. Jadi seganteng apapun, seelok apapun orang, kalau sudah dikuasai oleh pengotor batin yang tidak bermoral itu,